warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar teman-teman 11 RPL 1 dan 11 RPL 2? Pada pertemuan kali ini tidak terasa ya, sudah pertemuan keempat. Kita akan membahas mengenai salah satu fungsi yang penting ya di Android, yakni share preference. Oke, apa itu share preference? Kita bahas ya. Mungkin mengingatkan sedikit yang sudah kita lakukan minggu lalu, yaitu kita membuat latihan-latihan layout ya. Latihan-latihan layout diantaranya adalah membuat login, sudah kita singgung kemarin. Terus teman-teman latihan coba buat form registration, lalu kita buat adapter. Ini di sini catatan kita main menu ya, kita bikin main menu next week, ini minggu lalu, berarti yang sekarang gitu ya. Oke, ini mengingatkan lagi, jadi teman-teman kalau membuat tugasnya ini di satu project ya, ini saya sudah buatkan catatan di notepad. Mana tadi? Ya, belum ya. Oke, teman-teman membuat projectnya ini di satu project kemarin itu ya, jadi tidak terus tugas satu di project sendiri, tugas dua di project sendiri, tidak ya. Dalam artian satu project itu nanti bertambah itu ya, tugas satu, tugas dua, tugas tiga, seterusnya nanti di situ semua. Jadi nanti jadi satu kesatuan aplikasi yang utuh gitu ya. Oke, main menu ini nanti belakangan saja, karena dari ini nanti masuk ke share pref satu fungsi ya. Oke, ini referensi codingnya. Oke, ini saya kasih catatan ke teman-teman ya, kerjakan project ini di dalam satu project ya. Oke, ini saya hapus saja lah, enggak apa-apa. Oke, lalu ini ya, mengenai share preference teman-teman bisa lihat di websitenya ya. Jadi ini share preference, kita mau tahu dulu apa itu share preference. Kalau di web resminya Android developers ini ya, bisa teman-teman simak ya. Jadi interface for accessing and modifying preference data return by bla bla bla. Nah, ini keterangannya bisa dibaca sendiri gitu. Kalau sabar ya. Oke, nggak apa-apa. Ini saya juga nggak baca ini. Saya bantu mempersingkat saja ya. Apa makna dari share preference itu ya. Oke. Jadi kita kalau punya aplikasi, kita membuat sebuah aplikasi, itu kita bisa memungkinkan untuk menyimpan data ya, menyimpan data di Android gitu ya. Misalkan saya buat aplikasi aplikasi jual beli misalkan saja itu ya, itu nanti bisa menyimpan data loginnya gitu, itu data login usernya misalkan, atau bisa menyimpan data belanjaan user gitu ya. Kalau data belanjaan user nanti sudah masuk ke struktur database ya, agak ribet. Jadi ini intinya adalah si share pref itu adalah sebuah fitur di Android Studio yang memungkinkan kita untuk menyimpan data ya. Kita buat aplikasinya nanti bisa untuk menyimpan data di Android kita. Yang saya sampaikan tadi, misalkan data login gitu ya. Kalau data login kan paling nggak besar gitu ya. Nah, ini terusannya adalah in simple state. Jadi data-data yang bersifat variabel. Nah, ini yang mau saya sampaikan ya. Data-datanya kecil gitu. Jadi bukan data-data yang database dari semester kemarin misalkan ada database relasi segala macam, itu bukan gitu ya. Jadi bersifat kecil gitu. Nah, ini sih yang sering digunain untuk share preference, itu bikin session gitu ya, session login gitu ya. Session login itu misalkan gini, kalau sudah login, buka aplikasi login, yang berikutnya tidak perlu login lagi gitu ya, karena ada sesuatu yang disimpan ya. Nah, ini yang nyambung yang ke tadi ini ya, saving data itu ya, data usernya itu misalkan, itu kan kecil ya, simple set ya, kecil gitu ya, karena dia mungkin username itu nanti string gitu ya, lalu status login gitu ya. Nah, ini mungkin teman-teman nggak asing ya, misalkan kalau teman-teman clear aplikasi misalkan,
Grab, masuk ke setting langsung clear apps gitu ya, lalu terus masuk ke Grabnya lagi kok diminta login lagi, iya itu berarti dia nge-clear share preference-nya itu. Kalau clear apps itu yang di menu setting itu menghapus segalanya ya, menghapus share pref dan database yang lainnya ya, database lokal maksudnya gitu. Jadi ini sekedar info saja. Share preference itu yang simple, nanti ada lagi yang namanya Realm, ada lagi yang namanya SQLite, terus dan lain-lain sih. Saya belum update yang terbaru gitu. Cuman saya pakainya yang sering itu adalah Realm dan SQLite. Nanti mungkin atau ROM ya, ada yang ROM saya pernah dengar itu. Oke, itu kita mulai yang share preference dulu gitu ya. Saving data in our Android in simple state. Jadi menyimpan data yang sifatnya kecil gitu ya, yang sifatnya datang, memungkinkan aplikasi kita gitu, memungkinkan aplikasi kita untuk menyimpan data gitu. Baik, mungkin itu sekedar teori saja, teori lewat. Kita mau bikin session ya, mana tadi? Nah ini ya, session login gitu ya. Kalau di web itu namanya session gitu ya. Jadi loginnya hanya sekali saja. Oke, ini skenario kita yang session tadi. Ini saya ketik ini lah. Skenario session ya. Ini. Jadi nanti ketika kita login, nanti loginnya biasa saja admin, dan ketika sukses gitu ya, kita nanti save ke share preference gitu ya. Ini skenario 1 ini. Lalu kalau sudah, kita akan buat satu buah control class ya. Kita akan satu buah control class activity gitu. Nanti ngecek gitu, apakah dia sudah login atau belum gitu ya. Nah ini yang sangat penting ya. Jika sudah login nanti masuk ke main menu gitu ya. Kalau belum nanti ke login gitu ya. Nah ini gimana codingnya gitu. Oke, ini sudah ada referensi sih, nanti tinggal kopas saja nggak apa-apa. Ini yang penting adalah skenario-nya. Mau ngapain dulu udah tahu gitu ya. Saya akan pakai project yang kemarin, jadi nanti ini teman-teman juga lakukan hal yang sama. Oke, sebelumnya saya bikin main menu tadi ya. Saya bikin main menu kosongan, nggak ada apa-apanya. Kita CTRL, klik layoutnya, ini juga nggak ada apa-apanya sih, cuman buat tanda saja gitu. Ini ada tulisan main menu di sini ya, menu utama di sini, jadi belum ada apa-apanya. Oke, fokus di mana tadi, main activity, di layoutnya kemarin ya, ini ya, ini versi saya gitu. Jadi teman-teman silakan nggak harus niru saya persis, enggak ya, bisa berkreasi sendiri. Oke, masuk ke codingnya berarti di main activity.java. Ini kalau saya klik close others dulu ya, jadi nggak pusing ini ya. Oke, ini seperti di kelas 10 kemarin, jadi deklarasi objek-objeknya ada edit, tag, username, password, dan buttonnya ya. Lalu ini di-linkkan. Oke, ini jangan salah kamar. Ini activity main ya, activity main layoutnya ya. Jadi ini harus mengacu ke dalam di sini semua ya. Jadi nggak boleh di luar, itu nggak boleh. Nggak error nggak ya, tapi force close pasti ya kalau dijalanin. Ini seperti biasa, klik on klik listener. Lah ini ya, ini manual aja lah, masih manual. Jika username dan passwordnya admin, lalu skenario-nya kita saving ke share preference. Nah ini ya. Terus kalau sudah saving ke main menu. Nah codingnya gimana? Oke, ini langsung saja. Ini tadi saya contekan ya. Ini buat dulu apa nih? Objeknya ya, objek dari share preference. Jeret. Nah ini tadi sudah saya kopas. Sebelumnya teman-teman ini ya, kalau lihat import ada share preference-nya ini ya. Coba saya hapus ya. Nggak apa-apa sih, biar fair sih. Pasti merah ya. Nah ini nanti ALT enter saja, diklik di sini, lalu ALT enter. Nah itu nanti ngimport ya. Oke, itu lalu diinisialisasi ya, di on create-nya ya, di on create-nya diinisialisasi saja. Pref ini ya, objek pref sama dengan get share pref. Ini katakanlah dikasih nama login gitu, dikasih nama login. Nah terus dia mode private, artinya untuk
aplikasi ini tok ya, aplikasi ini saja itu share preference-nya itu. Oke, sepertinya itu saya baca dokumentasi share preference-nya itu. Kalau nggak inisialisasi nggak error ya, nggak error ya. Tapi kalau dijalanin pasti akan force close. Coba saja. Karena ini terus ini misalkan dipanggil di sini gitu ya, tanpa diinisialisasi pasti error. Gitu. Jadi jangan lupa diinisialisasi. Lalu savingnya ini ya, core-nya ini ya, savingnya ini copy saja lah, nggak apa-apa. Lalu ini saya mau nge-save dua lah, nggak apa-apa. Ini username-nya sama statusnya ya, statusnya. Ini tipenya integer. Oke, saya nggak mau integer, saya maunya string saja, yang gampang handle-nya ya. Oke, string. Oke, ini kalau ini kayak apa ya? Kita nama apa ini? Nama kotaknya. Saya kasih referensi ini nama kotaknya. Terus ini isinya gitu ya. Isinya saya mau kasih txt username.getText username.getText .toString. Nah gini ya, jadi ini datanya, parameter pertama dari put string ini adalah ini nama kotaknya ya, nama kotaknya, lalu ini adalah datanya gitu. Lalu yang di sini saya kasih status ini, login ini ya, statusnya dia login gitu. Oke. Lalu setelah itu menuju ke main menu. Oke, ini ya. Tadi saya buat tadi. Kalau caranya buat ya, klik kanan, new, activity, empty ya, empty activity. Ini di rename saja main menu, lalu di finish. Ini saya cancel ya, karena saya tadi sudah buat. Nah, gimana untuk menuju ke main menu? Langsung saja start activity, lalu new intent get application context, dari mana ke mana, ingat ya. Lalu main menu dot class. Kita coba ya, kita jalankan ya. Baik, ini saya pakai emulator karena untuk keperluan mengajar ya. Tapi rekomendasi saya teman-teman pakai device masing-masing ya, atau kalau memungkinkan laptopnya masih ada memorinya kuat, itu nanti pakai selain yang di Android Studio ya, itu bisa banyak kok yang ringan. Ini kebetulan saya sudah buat sih ini, karena resource saya 16 GB RAM-nya, jadi nggak apa-apa ya. Jadi kalau teman-teman yang laptopnya yang resource-nya nggak terlalu gede, itu jangan dipaksa ya. Oke, nah ini ya main menu. Oke, skenario mana tadi? Skenario ini ya, skenario sini sudah ya. Nah, terus gimana ngeceknya? Ini kalau di back, oke, ini ada bug ya. Ini harusnya kita finish dulu. Kita finish. Kita jalanin lagi, teman-teman. Oke. Sepertinya ada bug ya. Jadi kalau masuk masih selalu diminta login gitu ya. Oke. Oke, ini saya back. Nah, ini aplikasinya mana tadi? Aplikasinya new project ini ya. Ini kalau masuk masih selalu diminta login gitu ya. Artinya kok ya males sih gitu ya kok login terus ya. Nah, ini kita akan implementasi ini ya. Kita buat semacam checker gitu ya, control class gitu ya. Cek apakah dia sudah login atau belum. Nah, ini control class ini dia sifatnya activity gitu ya, tapi dia nggak punya layout gitu. Oke, langsung saja ke contekan saya ya, mana tadi contekan saya. Oke, ini splash screen. Oh ya, kita juga belum bikin splash screen nih. Kita kasih nama aja, namanya control class ya. Oke, caranya berarti new, klik kanan new Java class,
atau gini aja lah, klik kanan new activity, lalu dia empty activity, tapi tidak perlu generate ya, generate layout file ya, nggak usah ya. Oke, ini kita kasih nama checker class, karena dia nanti sifatnya checker saja, dia nggak perlu ada layout. Untuk apa gitu ya. Oke, kita finish saja. Oke, nggak ada spasi. Oke, add key to file, add. Oke, nggak apa-apa ya. Ini oke, ini mungkin sekalian ingat, jadi nanti kontrol kelas ini yang dijalanin pertama ya, dijalanin pertama dari aplikasinya ya. Berarti kita ubah dulu manifestnya. Nah ini intent filternya yang dari login kita pindah ke kontrol kelas gitu ya. Kita ini intent filternya, oke, ini di cut saja ya, di cut, lalu di dalam kontrol kelas, di dalam activity-nya. Nah ini ya, jadi yang pertama dicari nanti si kontrol kelasnya. Pak, ini nggak ada layoutnya ya, memang karena cuman buat ngecek doang. Ngeceknya gimana? Oke, kita ke contekan saya mana tadi. Oke, yang pertama buat objeknya tadi sih, ini ya ini bikin objek dulu seperti biasa. Ini saya memang males ya, jadi memang kopas saja. Oke, lalu oke ya, ini namanya login, jadi samain ya, nggak boleh terus yang di create tadi kok beda gitu, enggak ya. Oke, ini konteks alt enter. Nah, lalu mana tadi? Oke, saya mau ngambil yang ini aja. Saya mau ngambil yang ini. Nanti teman-teman ngelihat dari git saya nggak apa-apa deh. Oke. If share ini apa sih hapus dulu. If share preference get string. Oke, ini tidak seperti ini. Get string. Get string. Oke, tadi apa ya, username ya, username dot is empty. Oke, aman kok error, sebentar. Expected to argument. Oke, username mungkin parameter kedua adalah defaultnya ya, mungkin ya. Parameter keduanya kalau handle error sih is empty. Kalau tidak empty, dia nanti, atau saya biasanya nggak kayak gini sih. Saya kasih double check ya, share preference dot get string. Tadi ya, ini nama kotaknya ya, saya belum mention. Jadi yang dipanggil itu nama kotaknya. Dan share preference defaultnya ini equals ignore case petik. Nah, seperti ini. Jadi buat ngecek aja sih kalau dia kosong gitu ya. Ini maksud saya sama ini ya, cuman jembatani. Kalau tidak ya, kalau ya gini aja lah, ini ya. Berarti ini kalau kosong gitu ya, artinya ya. Kalau kosong nanti dia ke login dulu gitu ya, login dulu. Ini kita cek aja nanti start activity, new intent, get application context, ke login kita namanya main activity ya tadi ya, main activity dot class ini. Oke, semoga ini ya bisa ya. Else
else. Oke, ini else berarti nanti ke main menu. Oke, ini saya kopas saja ke main menu. Oke, ini manifest sudah. Oke, ini saya uninstall dulu mungkin ya aplikasinya ya. Oke, ini uninstall dulu. Oke, ya kita jalankan. Berarti ini dia cek login. Nah, jadi kontrol kelasnya itu nggak kelihatan gitu ya. Jadi memang buat ngecek aja sih. Oke, kita cek aja admin. Lalu login. Oke, ini saya back. Oke, ada bug sebentar. Ini harus di finish dulu karena dia activity ya. Itu tadi dia putih nggak kelihatan gitu karena memang nggak ada layoutnya. Di start lalu finish. Oke, ini saya uninstall dulu saja. Oke, itu ya. Jadi teman-teman juga kalau ada bug atau apa, jangan panik. Teman-teman udah kelas 11 bisa menghandle ya. Apa itu kalau ada error. Oke, ini sejauh ini masih oke. Skenario kita tadi mana ya? Ini ya. Jika belum maka ke login bener ya ini ya. Oke, ini saya admin login. Oke, ini menu utama. Kalau saya back, oke, saya masuk lagi harusnya ke main menu. Oke, main menu. Oke, berarti skenario kita ini sudah selesai. Seperti itu. Selamat mencoba. Ini akan saya push ya ke git. Masih ingat caranya? Git admin a, git commit main m, add surpref. Nah ini ya, teman-teman commitnya jangan asal-asalan kata-katanya, harus apa gitu ya. Saya singkat ya, add surpreference gitu ya. Oke, tunggu. Oke, git push. Oke, jangan lupa koneksi internet. Baik, ini adalah gitnya. Nanti silakan teman-teman bisa cek ya di gitnya ini ya. Baik, itu adalah part pertama dari pertemuan keempat. Kita akan lanjut part kedua, designing layout. Terima kasih.